ada keajaiban untuk bisa kembali tersadar seperti semula. Darren sendiri sangat terkejut saat melihat kondisi kepala ibunya yang sudah tidak memiliki rambut sehelai pun. Rupanya selama ini Mona selalu mengenakan rambut palsu untuk menutupi rambutnya yang semakin hari terus saja rontok, apalagi setelah melakukan kemo. Lalu Zara berdiri di samping suaminya. "Mas, apakah kau akan terus berdiam diri seperti ini tanpa melakukan apapun agar Mona bisa secepatnya tersadar?" Tanyanya seolah mendesak Saga untuk melakukan apa yang telah ia minta sedari kemarin. "Maksudmu, aku menikahi Mona? Kau jangan gila sayang, aku tidak akan mungkin melakukan hal itu padanya, ini sangatlah mustahil, aku tidak ingin menyakitimu, tolonglah kau mengerti perasaanku." Jawabnya mencoba memberikan pengertian terhadap Zara. Zara pun terlihat murung atas jawaban dari suaminya. Kemudian Darren merasa terkejut ketika kedua tangan ibunya mulai ada reaksi, yakni mencoba melakukan gerakan ringan. Saga dan Zara yang menyaksikan hal itu, bergegas untuk menemui Darren. Sedangkan Saga buru-buru memanggil dokter. Kini dokter mulai memeriksa kondisi Mona, dan sepertinya Mona sudah mulai tersadar dari komanya. Baik Darren, Saga dan juga Zara, ketiganya merasa sangat lega. Dan kini kedua kelopak matanya mulai terbuka, ditatapnya wajah putranya yang sudah berlinangan air mata, lalu pandangannya beralih ke arah Saga dan juga Zara yang saling menggenggam tangan begitu erat. Mona pun tersenyum tipis. Saga, Zara, bolehkah aku meminta sesuatu kepada kalian?" Tanya Mona terbata, wajahnya kali ini terlihat sangat pucat seperti seorang mayat hidup. "Apa yang kamu minta Mona, katakanlah." Jawab Saga sambil menatap sendu ke arahnya. Sedangkan Darren, ia terus saja menggenggam tangan ibunya. Aku titip Darren kepadamu dan juga istrimu, ku mohon perlakukanlah Darren dengan baik dan penuh kasih sayang, hanya itu yang aku minta padamu dan juga Zara." Ucapnya sambil mengeluarkan bulir bening dari sudut matanya. Darren yang mendengar ibunya berkata seperti itu, ia hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Kemudian Saga mencoba merangkul putranya. "Tenang saja Mona, aku dan istriku pasti akan merawat Darren dengan baik, kau tidak usah khawatir, sebaiknya saat ini kau istirahatlah, biar penyakitmu segera bisa sembuh. Sungguh mustahil jika aku bisa sembuh, aku hanya tinggal menunggu waktu ajal menjemputku, dan aku sudah merasa lega karena Darren berada di tangan orang yang tepat." Jawabnya sambil menatap wajah putranya, kemudian Mona berusaha untuk mengecup kening putranya, dan Darren pun mendekat, lalu membalas mengecup kening ibunya. "Mama pasti sembuh, kita akan tinggal sama-sama lagi seperti dulu, apalagi sekarang sudah ada papa, Tante Zara, apa boleh papaku aku pinjam agar bisa bersama mamaku, sebentar saja?" Tanya Darren dengan polosnya. Lalu Zara pun berusaha tersenyum ramah terhadap Darren. "Boleh saja Darren, bukankah keinginanmu adalah kedua orang tuamu bisa kembali bersama, iya kan?" Ucapnya dengan sengaja. Saga yang mendengar hal itu langsung tercekat, kemudian ia pun protes atas perkataan dari istrinya. "Jangan pernah melakukan hal konyol itu lagi sayang, sampai kapanpun aku hanya akan memiliki satu orang istri, dan di dalam kamus hidupku tidak ada yang namanya menikah lebih dari satu wanita, aku sangat membenci hal itu." Jawabnya cukup ketus, hingga pada akhirnya Zara terdiam membisu, begitupun dengan Darren. "Benar apa yang dikatakan oleh suamimu itu Zara, kau tidak usah memaksanya untuk menikahiku, yang terpenting suamimu mau bertanggung jawab untuk mengurus putra kandungnya, bagiku itu sudah lebih dari cukup. Apalagi saat ini kau sedang hamil besar dan sebentar lagi kau akan segera melahirkan, pikirkan kebahagiaanmu dan juga calon anakmu Zara, mungkin memang sudah nasibku hidup seperti ini." Jawabnya berkata jujur dari lubuk hatinya. Zara pun kembali terdiam, sepertinya meminta suaminya untuk menikahi Mona bukanlah solusi yang tepat,
dan Zara pun tersadar jika dirinya tidak bisa memaksakan kehendaknya, apalagi ia tahu jika suaminya begitu mencintainya dan sudah berjanji tidak akan mengkhianati dan juga menyakitinya. Maafkan aku suamiku, selama ini aku malah memaksamu, dan tidak memikirkan perasaanmu, maafkan aku yang sudah egois. Saga pun memaklumi kesalahan istrinya, kemudian ia memeluk erat Zara di depan Mona dan juga Darren. Setelah Mona tersadar dari komanya, ia dipindahkan ke ruangan rawat inap pasien, sedangkan Darren sengaja Saga bawa ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan kedua putrinya dan juga mamahnya. Kediaman Shailendra. Saat mereka tiba di kediaman Shailendra, Darren sangat terpukau dengan kemewahan rumah papahnya. Nak, nanti kau akan tinggal di sini bersama papa dan juga bunda, kau akan papa kenalkan dengan kedua adik perempuanmu, dan juga nenekmu. Ujarnya tersenyum ke arah putranya. Darren hanya mengangguk pelan, dan tanpa berkata satu patah kata pun. Ayo Darren ikut bersamaku, Maura dan Akila pasti sangat senang, karena mereka telah memiliki seorang kakak laki-laki yang sangat tampan. Ajak Zara, sengaja menggoda Darren agar tidak berwajah masam. Seketika Darren tersenyum tipis atas perkataan dari Zara. Kemudian Zara mencoba menggenggam tangan Darren dan Darren pun merasa tidak keberatan, entah kenapa ia merasa nyaman atas sikap baik Zara padanya. Sedangkan Saga, ia tersenyum senang ketika melihat sikap Zara yang terlihat tulus kepada putranya, terbesit rasa bersalah di dalam benaknya, itu sebabnya Saga menolak keras permintaan istrinya untuk menikahi Mona. Itu sama saja ia dua kali melemparkan duri terhadap istri tercintanya, baginya cukup kehadiran Darren saja yang bisa ia terima di dalam hidupnya, dan Saga pun sudah berjanji jika ini adalah yang terakhir dirinya menyakiti Zara, baginya Zara adalah wanita berhati malaikat, ia bisa menerima dirinya apa adanya. Ketika Art membuka pintu ruang utama, Maura dan Lala menyambut hangat kehadiran kedua orang tuanya dan juga Darren. Akhirnya papa dan bunda pulang juga. Aku dan Maura sangat merindukan kalian. Ucapnya sambil melirik ke arah Darren, begitupun dengan Darren, ia malah melirik ke arah Maura dan juga Akila. Nah Maura dan juga Akila, mulai hari ini Darren yakni putra kandungnya papa atau tepatnya kakak kalian, akan tinggal di sini bersama-sama, apakah kalian berdua setuju atau sebaliknya? Tanya Saga sambil berjongkok agar bisa sejajar dengan kedua putrinya. Baik Akila dan Maura keduanya saling memandang, lalu melemparkan senyum. Boleh kok Pah. Jawabnya secara serempak. Wah, akhirnya kita punya seorang kakak laki-laki, Kak Darren kok wajahnya mirip sekali dengan papa ya. Sangat tampan. Goda Maura yang tidak pernah putus memandangi Darren begitupun dengan Darren, ia malah memberikan senyum ramahnya terhadap kedua adiknya. Lalu tiba-tiba saja Nyonya Kinan dan juga Jelita muncul secara berbarengan, keduanya sangat terkejut saat melihat Darren berada di rumah ini. Saga, untuk apa kau bawa anak ini ke sini? Bentaknya menatap tidak suka ke arah Darren. Jadi ini adalah putranya Saga dengan Mona. Benarkah itu Jelita? Tanya Nyonya Kinan masih tidak percaya. Betul sekali Kinan, anak haram itu adalah darah daging putraku bersama wanita murahan itu. Ucapnya sangat ketus sehingga membuat Saga merasa kesal, begitupun dengan Darren, ia tidak terima ibunya dikatai seperti itu. Cukup mah, Mamah tidak berhak mengatai Mona dengan sebutan seperti itu, dia adalah wanita baik-baik. Balasnya membela Mona. Seketika Nyonya Jelita menjadi geram karena putranya mulai berani membentaknya. Kau lihat Kinan, menantumu yang satu ini telah berani kurang ajar terhadap ibu kandungnya sendiri demi membela wanita murahan itu. Zara yang mendengar hal itu pun merasa sangat kesal atas tuduhan dari ibu mertuanya. Lalu tiba-tiba saja, Darren memberanikan diri untuk berontak dan membela ibunya. Hentikan perkataanmu itu Nyonya, Anda tidak berhak menghina ibuku seperti itu, ibuku adalah wanita baik-baik dan juga terhormat, aku sangat menyayanginya,
jangan pernah Anda mengatakan perkataan kotor itu terhadap ibuku. Cetusnya sedikit membentak. Mereka semua pun merasa kaget atas perkataan dari Darren. Baguslah Darren, kau memang putraku yang memiliki sikap pemberani, kau tidak suka melihat seseorang yang begitu kamu sayangi, direndahkan dengan cara seperti itu. Batinnya merasa bangga. Nyonya Jelita benar-benar sangat kecewa akan keputusan putranya, namun apa daya, ia sudah tidak bisa berbuat apapun, sedangkan Nyonya Kinan, ia diberikan pengertian oleh putrinya yakni Zara, sehingga ia bisa sedikit lebih mengerti akan posisi menantu dan juga putranya, yakni Darren. Kehadiran Darren di kediaman Shailendra cukup memberikan warna baru di rumah ini, apalagi Darren mulai dekat dengan kedua adik perempuannya terutama Maura, sedangkan Akila lebih cenderung dengan hobinya menggambar, dan sesekali Darren ingin diajari menggambar seperti Akila yang menurutnya hasil gambar milik Akila sangatlah bagus. Zara dan Saga pun tampak senang akan kehadiran Darren di rumah ini. Keesokan harinya, Darren dan Zara pergi menuju rumah sakit karena Darren begitu merindukan ibunya, dan rencananya hari ini ia ingin menginap di rumah sakit untuk menemani sang ibu tercinta. Setibanya di rumah sakit, Darren dan Zara tampak syok karena pasien atas nama Mona Lisa tidak ada di kamar tidurnya, kemudian Zara menanyakan kepada suster setempat. Maaf Nyonya, ini atas permintaan dari pasien, dan beliau tidak ingin siapapun tahu di mana dirinya saat ini dipindahkan, dan ini adalah surat yang telah dititipkan pasien sebelum pasien pergi dari rumah sakit ini. Jawab sang perawat sambil memberikan satu lembar kertas yang dilipat menjadi dua. Kemudian Zara membaca isi surat tersebut. Saga dan juga Zara, aku titip Darren kepada kalian, jangan pernah mencari keberadaanku, anggap saja aku sudah tidak ada di dunia ini lagi, aku tidak ingin menjadi beban untuk kalian, apalagi sampai menjadi duri di dalamnya. Terima kasih banyak atas semua kebaikan kalian terhadapku dan juga putraku, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Salam sayang selalu. Mona Lisa. Zara terasa lemas melihat isi surat tersebut sedangkan Darren hanya bisa menangis terseduh, ia terus saja memanggil nama mamahnya, kemudian Zara segera menghubungi suaminya. Mendengar Mona pergi dan menghilang begitu saja, membuat Saga menjadi cemas. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari sosok Mona Lisa. Hampir 1 bulan lebih, Saga tidak berhasil menemukan keberadaan Mona Lisa, ia seolah telah lenyap ditelan oleh bumi, sedangkan Darren terus saja mengurung diri di dalam kamarnya, semua usaha sudah Saga lakukan untuk putranya, sampai akhirnya ia pun mengatakan sesuatu kepada putranya. Darren, Papa mohon kau jangan terus bersedih seperti ini, sampai kapan kau akan menyiksa Papa terus-terusan seperti ini nak? Aku hanya ingin Mama Mona kembali Pah, itu saja. Pintanya bersikukuh. Iya, Papa tahu hal itu, mungkin mamamu sedang melakukan pengobatan untuk menyembuhkan penyakitnya, berpikiran positif tentang mamamu nak, Papa berjanji padamu akan terus mencari keberadaan Mama Mona, kau jangan bersedih lagi ya. Bulan depan kau sudah mulai masuk sekolah bersama kedua adikmu. Ucapnya mencoba membujuk Darren. Kemudian Darren beranjak dari atas tempat tidurnya lalu ia memeluk papahnya. Papa janji akan mencari keberadaan Mama Mona. Iya nak, Papa janji padamu. Sudah ya jangan menangis terus kita berdoa semoga Mama Mona segera sembuh dari sakitnya dan bisa kembali lagi kepadamu. Jawabnya membuat Darren yakin dan percaya atas perkataan papahnya. Lalu dari dalam kamar Saga dan juga Zara, rupanya Zara telah meringis kesakitan bahkan sempat berteriak kencang karena merasakan mules yang cukup hebat, Saga pun bergegas menghampiri Zara disusul oleh Darren. Brak! Dengan sekuat tenaga Saga berusaha mendobrak pintu yang sempat terkunci dari dalam, ia pun mendapati istrinya sedang terbaring di atas tempat tidur sambil menahan rasa sakit. Sayang kau kenapa? Tanya Saga langsung menghampiri istrinya. Perutku mules dan juga sakit mas. Keluhnya sambil mengusap perutnya yang buncit.
Sayang, sepertinya kau akan segera melahirkan. Ucapnya dengan wajahnya yang sumringah. Zara pun terkejut atas perkataan dari Saga, kemudian Darren masuk ke dalam kamar, ia cukup mengkhawatirkan ibu sambungnya. Bunda, kau tidak kenapa-kenapa? Tanya Darren yang ikutan panik. Bundamu mau segera melahirkan nak, kau cepat beritahu kedua adikmu dan juga nenekmu, karena papa akan bergegas membawa Bunda Zara ke rumah sakit. Kemudian Darren bergegas pergi menuju lantai 1 dan segera memberitahukan kepada kedua adiknya mengenai Bunda Zara yang akan segera melahirkan, karena Darren dan neneknya masih terasa asing, kini Maura dan Lala yang memberitahunya langsung. Akhirnya kita akan memiliki adik bayi lah, aku bahagia sekali. Ucap Maura sambil melangkahkan kedua kakinya menuju kamar neneknya. Iya Ra, aku juga sudah tidak sabar bertemu dengan adik bayi, pasti wajahnya sangat lucu dan menggemaskan. Jawabnya sambil membayangkan adik bayinya. Sementara itu, Saga buru-buru mengendong tubuh Zara dan membawanya masuk ke dalam mobil, kemudian Saga langsung tancap gas dan melajukan mobilnya menuju rumah sakit, di mana sudah ada Dr. Vanes yang telah menunggunya di sana. Setibanya di rumah sakit, Zara segera dibawa ke ruangan bersalin, Saga pun terus saja mendampinginya, ia sudah berjanji akan menemani proses persalinan sang istri, ada rasa trauma di dalam benaknya, ia jadi teringat kejadian 6 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu ia membawa mendiang istrinya ke rumah sakit ini, hanya saja pada saat itu kondisi Noura sudah lemas dan wajahnya pucat, serta mengeluarkan banyak darah di sekitar jalan lahir, sehingga memaksanya untuk melahirkan secara caesar, berbeda dengan Zara, setelah beberapa kali menjalani pemeriksaan, kondisi Zara dalam keadaan prima, dan ia pun diprediksi melahirkan secara normal. Setibanya di ruang bersalin, Dr. Vanes mulai memeriksa kondisi pasien. Wah, sudah pembukaan 8, tinggal 2 pembukaan lagi, Anda hebat Nyonya Zara, Tuan Saga Anda siap untuk menemani istrimu melahirkan. Tanya Dr. Vanes untuk meyakinkan Saga. Sangat yakin Vanes, kumohon lakukan yang terbaik untuk keselamatan istri dan juga anakku. Pinta Saga dengan wajah memelas dan juga khawatir. Dr. Vanes pun tahu apa yang dirasakan Saga saat ini pasti ia kembali teringat peristiwa 6 tahun yang lalu, hanya saja pada saat itu Saga tidak diperbolehkan untuk menemani sang istri di meja operasi, mengingat kondisi pasien pada saat itu sedang kritis akibat pendarahan yang hebat. Selama dalam perjalanan baik Nyonya Jelita dan juga Nyonya Kinan, keduanya begitu mengkhawatirkan akan kondisi Zara, sedangkan Darren, Maura dan Akila mereka bertiga tidak diperkenankan untuk pergi ke rumah sakit. Selama proses persalinan, Zara terus saja berusaha mengejan, karena pembukaan sudah mencapai 10, dengan sekuat tenaga Zara berusaha agar bisa mengeluarkan si jabang bayi dari dalam rahimnya, sedangkan Saga ia tidak tega melihat sang istri kesakitan seperti itu, rasanya ia ikut merasakan sakit. Ya Rab, ternyata seperti ini perjuangan seorang ibu untuk melahirkan buah hatinya. Mama Jelita tolong maafkan aku karena sudah berani membentak bahkan melawanmu semenjak aku membawa Darren ke rumah. Ucapnya penuh sesal. Kemudian Zara kembali mengejan sambil menyebut asma Allah, dan akhirnya sang bayi pun berhasil terlahir ke dunia ini dengan selamat dan juga sehat. Alhamdulillah. Jawab Zara dan Saga secara bersamaan. Selamat ya Nyonya Zara dan Tuan Saga, bayi kalian berjenis kelamin laki-laki. Ucap Dr. Vanes. Mas anak kita seorang laki-laki. Ujar Zara masih tidak percaya. Kemudian Saga mencium kening sang istri. Aku juga tidak percaya kita memiliki seorang putra, terima kasih sayang, kau sudah mau melahirkan darah dagingku, aku berjanji akan selalu membahagiakanmu dan juga putra kita. Jawab Saga. Kemudian Zara dan bayinya dipindahkan ke kamar rawat inap pasien, di sana rupanya ada Nyonya Jelita dan juga Nyonya Kinan yang sudah menunggu kehadiran mereka.
Keduanya terlihat begitu antusiasnya karena sudah tidak sabar untuk bertemu dengan cucu baru mereka. Setibanya di kamar pasien, Zara dan Saga cukup terkejut saat mendapati kedua wanita yang telah melahirkan mereka ke dunia ini tersenyum bahagia. Tiba-tiba saja Saga memeluk ibunya dan ia langsung meminta maaf atas sikapnya selama ini. Diperlukan seperti itu, Nyonya Jelita sampai menangis haru. Putraku, bagiku setiap kesalahanmu, sudah Mama maafkan, karena Mama tidak mau kau menjadi seorang anak yang durhaka. Mama melakukan ini semua karena demi keutuhan rumah tanggamu. Mama hanya ingin melihatmu hidup bahagia. Iya Mah, Saga sangat mengerti hal itu, tapi Saga mohon tolong Mama bisa menerima kehadiran Daren, walau bagaimanapun Daren adalah darah dagingku, cucunya Mama juga. Jawabnya, berharap mamahnya bisa luluh dan mau menerima Daren sebagai cucunya. Kemudian Nyonya Jelita pun mengangguk pelan, itu artinya ia mulai bisa menerima kehadiran Daren di dalam hidupnya. Saga pun merasa lega akan hal ini, begitupun dengan Zara dan juga Nyonya Kinan. Setelah semuanya berada di dalam kamar pasien, Nyonya Jelita dan juga Kinan sudah tidak sabar untuk bertemu dengan cucu mereka. Lalu tidak lama kemudian Daren, Maura dan juga Lala malah muncul secara bersamaan dengan John. Maafkan saya Nyonya dan juga Tuan, tadi pas saya datang ke rumah, Nona Maura mendesak saya untuk segera membawa Nona Maura, Nona Akila dan juga Tuan Muda Daren untuk datang ke rumah sakit. Ucapnya penuh sesal. Saga malah tersenyum lebar saat melihat ketiga anaknya sudah berkumpul di kamar VVIP, dan memang kamar ini begitu luas, sudah seperti berada di dalam kamarnya sendiri dan bisa menampung keluarganya. Maafkan kami ya Pah, dan juga Bunda. Kami hanya tidak sabar untuk bertemu dengan adik bayi. Ucap Maura sebagai perwakilan juru bicara Lala dan juga Daren. Tidak apa-apa sayang, kalian memang sangat kami harapkan kehadirannya di sini, dan sebentar lagi adik kalian akan segera dibawa oleh suster ke sini. Jawab Saga sambil merangkul sang istri tercinta. Dan benar saja, akhirnya bayi laki-laki yang memiliki bobot tubuh 3000 gram, dan memiliki kulit berwarna putih dan berparas tampan ini datang dengan didampingi oleh dua orang suster. Bayi laki-laki tersebut terlihat sangat menggemaskan karena memiliki pipi yang sangat bulat. Mereka pun sangat gemas akan sosok bayi laki-laki tersebut. Sayang, apa kau sudah menyiapkan nama untuk putra kita? Tanya Saga sambil memandangi Zara. Sudah Mas, nama putra kita adalah Dava Mahendra. Bagaimana bagus tidak? Nama yang sangat bagus sayang, aku memang ingin memakai nama Mahendra untuk nama belakang anak kita. Terima kasih sayang sudah hadir di dalam hidupku, kau adalah pelita di saat aku berada di dalam kegelapan, kau adalah sumber kebahagiaanku, aku berjanji akan selalu mencintai dan menyayangimu. Ucapnya tanpa terasa bulir bening jatuh ke atas pipinya. Kemudian Zara memeluk sang suami tercinta. Terima kasih Mas Sagaku, kau pun adalah sosok suami yang sangat sempurna untukku, kau begitu menyayangiku dan selalu berusaha untuk membahagiakanku, aku berjanji akan selalu berada di sisimu sampai sisa akhir hidupku. Jawabnya sambil menangis bahagia. Tamat.